Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Rusdiana dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan hukum dan keadilan. Yang mana salah satu tugas ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dari filsafat hukum dengan dosen pengampu Ibu R.E. Rizka Ginalita Dwi SH.MH. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita mulai pada pembahasan kita pada kali ini. Kita mulai dari sebuah pertanyaan terkait dengan sebuah keadilan. Pernahkah kita merasa kesal ketika melihat berita tentang seorang koruptor yang dihukum atau diponis dengan ponis penjara yang sangat ringan sekali? Atau pernahkah kita melihat seorang ibu-ibu yang mencuri susu di sebuah minimarket untuk anaknya malah dipenjara dengan hukuman penjara yang lebih berat gitu. Kenapa kadang hukum itu terasa tidak adil di pandangan kita? Maka hari ini kita akan bahas topik yang sangat menarik antara hukum dan keadilan itu sendiri. Mungkin selama ini kita berpikir hukum dan keadilan itu sama, tetapi hal itu sangatlah jauh berbeda. Dan memahami perbedaan ini sangatlah penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya akan coba menjelaskan secara singkat terkait dengan hukum dan keadilan dengan contoh-contoh yang mungkin kita pernah menyaksikan atau kita pernah lihat atau pernah kita alami, ya. Baik, kita mulai dari yang secara sederhana saja. Pertama-tama, apa sih hukum itu? Sederhananya, hukum itu seperti aturan main dalam sebuah permainan, ya. Kalau kita melihat permainan sepak bola itu ada aturan kan, ya. Kita tidak boleh memegang bola, kita tidak boleh melakukan pelanggaran kepada lawan kita. Nah, seperti itulah, ya. Secara sederhananya kita memahami aturan atau hukum itu, ya. Kemudian bedanya dengan aturan, hukum itu yaitu hukum bersifat tertulis, ya. Jelas tertulis di dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Ya, kita mengenal adanya hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian TAP MPR, ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan seterusnya. Ya. Kemudian hukum itu ada sanksinya kalau ada yang dilanggar. Bisa denda ataupun bisa penjara. Dan hukum itu dibuat oleh pejabat yang berwenang, ya, dengan prosedur yang sesuai dengan perundang-undangan juga dibuatnya. Kemudian hukum juga berlaku untuk semua orang tanpa pandang bulu, ya. Contoh hukum yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari gitu, ya. Kita tahu bahwasanya hukum terkait dengan lalu lintas, misalkan seseorang itu wajib memakai helm saat naik kendaraan. Kemudian juga terkait dengan hukum kita dilarang untuk mencuri. Terus kemudian juga ada hukum pajak, ya, yang mengharuskan kita atau mewajibkan kita untuk membayar pajak. Semua itu hukum, ya, yang jelas tertulis dan ada sanksinya. Kemudian muncul sebuah pertanyaan kembali yang ingin diutarakan, kenapa hukum itu merasa sangat penting atau dibutuhkan oleh masyarakat?
Ya nggak bisa ya kita hidup tanpa aturan. Coba kita bisa bayangkan ya, ketika kita hidup tanpa adanya aturan ya, seseorang mungkin akan takut ketika mereka berada di sebuah jalanan ya. Jalanan itu akan kacau ya ketika tidak ada aturan. Ketika tidak ada aturan lalu lintas misalkan ya, orang-orang akan seenak-enaknya menggunakan jalanan untuk misalkan kebut-kebutan ya, di persimpangan mereka terobos-terobos jalan saja gitu ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari kita juga mungkin akan terasa ketika bisnis itu, ketika tidak adanya hukum itu tidak akan jalan begitu lancar ya. Orang pasti banyak sekali menipu orang-orang dengan jualan yang tidak bertanggung jawab ya. Kalau misalkan ketika kita beli barang secara online ya ataupun offline, mungkin bisa saja terjadi penipuan ya. Jadi memang hukum itu memberikan sebuah perlindungan atau kepastian dan ketertiban ya bagi masyarakat. Tapi kita harus ingat juga ya, bahwasanya hukum itu dibuat oleh manusia ya, pejabat yang berwenang. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna, maka kadang-kadang hukum juga bisa disalahgunakan atau ketidaksempurnaan itu menjadi sebuah celah ya. Kemudian kita masuk ke dalam proses pembahasan keadilan. Ini untuk memahami keadilan ini agak sedikit rumit ya dibandingkan dengan hukum. Karena keadilan itu berhubungan dengan perasaan kita tentang apa yang benar dan yang salah. Keadilan itu berasa tepat dalam hati kita itu sebab kadang kita bilang ini adalah adil. Meskipun mungkin secara hukum itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Kita ambil sebuah contoh ya. Contoh sederhana saja dalam kehidupan berumah tangga atau kehidupan sehari-hari kita. Ada seorang ibu kemudian mempunyai 3 anak ya. Dia membagi kue menjadi 3 bagian sama besar misalkan. Apakah itu adil bagi anak-anaknya? Kita lihat terlebih dahulu ya. Ketika bagaimana misalkan seorang anak itu adalah seorang yang dia alergi memakan coklat, atau misalkan anaknya itu adalah anak yang dia sudah dewasa. Apakah itu adil ketika misalkan dibagi menjadi 3 bagian yang sama, ketika misalkan anaknya itu adalah salah satunya adalah anak yang alergi coklat, atau misalkan anaknya yang sudah dewasa dibandingkan dengan anak-anaknya yang lainnya yang masih kecil? Apakah itu adil atau tidak? Nah, kemudian juga misalkan ya, ketika seorang guru memberikan ujian kepada seorang murid, manakala kemudian ada salah satu murid yang dia itu mungkin saja ketika itu adalah sedang merasakan sakit ya. Dan kemudian ada juga mungkin karena keterbatasan ekonomi, kadang di rumahnya itu tidak ada listrik. Maka apakah bisa disamaratakan ketika misalkan guru itu memberikan soal ujian yang sama kepada murid tersebut? Nah, hal inilah yang membuat keadilan itu sangat rumit untuk dipahaminya. Keadilan itu bukan cuma soal memperlakukan semua orang sama ya, tetapi memperlakukan seseorang bergantung dengan situasi dan kondisi mereka. Kemudian kita melihat ada beberapa jenis keadilan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu keadilan distributif ya. Ini tentang bagaimana kita membagi sesuatu ya, terhadap sesuatu misalkan ya, uang, kesempatan, sumber daya dan lain sebagainya.
Apakah adil kalau misalkan orang kaya bayar pajak itu lebih besar? Kemudian apakah adil juga kalau misalkan beasiswa itu hanya untuk orang yang miskin? Apakah adil juga kalau misalkan tiket kereta kelas ekonomi dan kelas eksekutif itu ada? Kemudian ada keadilan dalam hukuman atau biasa kenal dengan keadilan restributif. Ini tentang hukuman yang sesuai dengan kesalahan. Apakah adil koruptor ya yang dia mengkorupsi misalnya miliaran rupiah hanya dipenjara misalkan dengan penjara 2 tahun. Kemudian apakah adil juga pencuri ayam ya yang dia ketahuan mencuri 1 ekor ayam kemudian dipenjaranya lebih lama daripada seorang koruptor. Apakah ini juga merupakan sebuah hukuman yang adil ya? Kemudian kita mengenal juga adanya keadilan dalam proses. Ini tentang cara kita bagaimana mengambil keputusan. Apakah semua orang diberi kesempatan untuk membela diri? Ya. Apakah orang miskin dan orang kaya diperlakukan sama di pengadilan? Apakah prosesnya transparan dan tidak ada KKN? Ya, ini hal yang menarik ya. Seseorang itu bisa mempunyai pendapat berbeda-beda terkait tentang apa yang adil, dan itu wajar sekali ya. Ketika keadilan berkaitan dengan nilai-nilai kita, pengalaman hidup kita, dan bagaimana kita memandang dunia. Kemudian idealnya hukum dan keadilan itu adalah berjalan setara ya. Hukum dibuat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian seperti ini. Kita mengenal dan adanya larangan diskriminasi atau hukum melarang diskriminasi berdasarkan suku, ya, agama, ras. Ini adil karena semua orang punya hak yang sama. Kemudian juga adanya perlindungan konsumen, ya, hukum melindungi pembeli dari penipu penjual. Ini adalah karena posisi tawar pembeli biasanya lebih lemah. Kemudian adanya juga upah minimum ya, ada aturan upah terkait dengan kerja minimum. Nah, ini juga sangat adil ya, ketika upah minimum itu adalah sesuatu hal yang untuk melindungi pekerja. Ini adil karena mencegah untuk eksploitasi. Kalau keadilan dan hukum itu sejalan, masyarakat akan berasa damai dan harmonis ya. Orang percaya pada sebuah sistem. Orang pasti akan mau mematuhi aturan, dan konflik itu bisa diselesaikan ya dengan baik ya. Tetapi pada kenyataannya itu sangatlah tidak mudah ya. Tidak selalu begitu dalam implementasinya. Dalam kehidupan nyata, hukum dan keadilan itu sering sekali tidak sejalan. Ada beberapa situasi yang sangat kita membuat bingung ya. Terkadang ada penyeimbang hukum yang sudah ketinggalan zaman ya. Hukum dibuat di masa lalu kita mengenal ya. Seperti misalkan KUHP itu KUHP semenjak peninggalan zaman Belanda ya. Tapi karena perkembangan zaman itu adalah sangat cepat sekali ya. Masyarakat budayanya semakin berubah. Nilai-nilai berubah ya, kemudian teknologi juga berubah. Tapi terkadang hukum itu sangat lambat sekali dalam mengupdate. Contohnya seperti misalkan dulu itu belum ada yang namanya hukum terkait dengan cyberbullying misalkan, atau penyebaran hoax di media sosial ya. Jadi meskipun jelas-jelas merugikan seseorang, ketika tidak ada hukum yang mengaturnya, maka pelakunya bisa saja merasa aman ya, tenang dan nyaman karena tidak ada hukum yang mengaturnya. Kadang juga kita melihat bahwasanya hukum itu sama tapi dalam situasinya berbeda. Contoh yang bisa kita yang bikin kita emosi kadang ya, begini, ada suatu perkara terkait dengan seorang nenek yang waktu itu sempat viral ya. Seorang nenek ini mencuri sebuah
mencuri 3 buah kakao ya di sebuah perkebunan, karena memang merasa kondisinya waktu itu mendesak. Nenek tersebut merasa lapar. Kemudian dia ditangkap dan diproses secara hukum. Ya, jelas dia bersalah, dia mencuri. Tapi apakah nenek ini dengan kondisi yang miskin dan mungkin dalam keadaan mendesak, kelaparan ya, apakah mungkin seorang nenek ini dihukum dan rasa keadilannya itu di mana? Gitu. Kalau kita bandingkan dengan seorang koruptor yang mencuri uang negara dengan miliaran rupiah ya, tapi dapat hukuman ringan dan bisa hidup nyaman di penjara, manakah yang adil menurut kita? Ya, disinilah sebuah pembelajaran bagi kita bahwasanya penerapan hukum dan rasa keadilan itu sangat sulit sejalan ya. Dan memang untuk untuk kita memahami sebuah keadilan itu, maka kita harus selalu mempelajari ya terkait dengan atau melihat bukan hanya dalam segi hukumnya saja ketika kita menghakimi seseorang, tetapi kita juga harus melihat situasi dan kondisi bagaimana seseorang atau subjek hukum itu ketika melakukan sebuah kejahatan. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.